Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita sehingga tidak pantas kita kemudian menolak tugas-tugas darinya. Dan banyak tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah selaku pencipta kita yakin bahwa apapun yang Allah tugaskan, apapun yang Allah bebankan kepada kita, kita pasti sanggup melaksanakannya. Baik itu amal-amal ibadah murni atau amal-amal yang kemudian kita ibadahkan, yang kita anggapkan sebagai amal ibadah untuk kita. Di kesempatan subuh ini, Bapak Ibu, saya menyampaikan sebuah materi dari hadis, nggih. Kalau judulnya, saya bikin judulnya benar-benar berwudu benar. Maksud saya benar-benar berwudu benar itu nanti adalah kesimpulan dari hadis yang saya bawakan. Ada 3 hadis di situ, nggih. Saya ambilkan dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sahih Muslim lagi. Saya bacakan dulu hadisnya. Kalau wudhu sendiri di dalam Al-Quran disebutkan secara detail, secara detail garis besar dari wudhu, sebagaimana disebutkan di surat An-Nisa dan juga Al-Maidah atau Al-An'am. Di sini hadisnya saya bacakan teks Arabnya. Sami'tu Aba Hurairata wa kana yamurru bina wan nasu yatawadda'una minal mutahharati qala asbihul wudu fa inna Abal Qasimi sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar. Sedangkan yang dari Sahih Muslim, an Abdullah bin Amrin qala raja'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah hatta idza kunna bima'in bit tariqi ta'ajjala qaumun 'indal 'asri fatawadda'u wa hum 'ijalun fantahaina ilaihim wa aqabuhum taluhu lam yamassahal ma'u faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar asbihul wudu. Sedangkan hadis terakhir an Nu'aimin ibni Abdillah annahu ra'a Aba Hurairah yatawaddau faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughal mankibaini thumma ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaini thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Kembali ke hadis yang pertama. Di situ diriwayatkan dari Abu Hurairah, okay? Aku dengar Abu Hurairah yang mengatakan adalah muridnya Abu Hurairah. Aku dengar Abu Hurairah saat ia melintasi kami sedangkan orang-orang sedang berwudu di satu tempat wudu, ia berkata, sempurnakanlah wudu karena sungguh Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim di sini adalah julukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, celaka tumit-tumit terkena api neraka. Celaka tumit-tumit terkena api neraka di sini diterangkan di hadis berikutnya, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan celaka tumit-tumit terkena api neraka? Dari Abdullah bin Amr katanya, kami pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Hingga saat kami berada di kawasan air di jalan,
Orang-orang tergesa di waktu asar. Mereka pun wudu dengan tergesa-gesa. Kami pun sampai ke tempat mereka, sedangkan tumit-tumit mereka masih belepotan, belum tersentuh air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, celakalah tumit-tumit terkena api neraka, sempurnakanlah wudu. Silakan kembali ke kalimat sebelumnya. Kami pun sampai ke tempat mereka, sedangkan tumit-tumit mereka masih belepotan debu, belum tersentuh air. Jadi ada bagian wudu mereka. Jadi mereka wudu tapi ada bagian kaki mereka yang tidak tersentuh air. Masih ada bleduknya, masih belepotan debu dan tidak terkena air wudu. Saat itu Nabi kemudian teriak, celakalah tumit-tumit terkena api neraka. Untuk mengingatkan kalau sampai ada anggota wudu yang tidak tersentuh air, itu menyebabkan siksa neraka. Karena apa? Wudunya tidak sempurna, padahal sholat tidak akan diterima tanpa wudu. Kalau kemudian sholat tidak diterima tanpa wudu, lah bagaimana kondisi wudunya kalau kemudian wudunya tidak sempurna? Ketidaksempurnaan wudu itu salah satunya adalah adanya anggota wudu yang tidak tersentuh air. Makanya kemudian betul-betul celaka. Kelihatannya wudu untuk sholat, tapi ternyata sholatnya tidak diterima gara-gara wudunya tidak sempurna. Makanya Nabi Muhammad bilang, sempurnakanlah wudu. Sempurnakan wudu ini berarti pastikan seluruh anggota wudu itu terkena air, tersentuh air. Apalagi di hadis terakhir ini untuk menunjukkan betapa fadilah wudu. Kalau kita mau wudu, apalagi kita sering-sering wudu, walaupun tidak untuk sholat, Nabi Muhammad ada menyatakan, disebutkan di Sahih Muslim nih, dari Nu'aim bin Abdillah, sungguh ia pernah melihat Abu Hurairah berwudu. Beliau membasuh wajah dan tangan hingga nyaris mencapai pundak. Jadi waktu membasuh muka, itu diusap sampai menyentuh bagian pundak. Jadi beliau wudu, bagian wajah itu larinya ke arah leher hingga mencapai pundak. Kemudian waktu cuci kaki dikatakan selanjutnya yang membasuh kedua kakinya hingga naik kedua betis. Padahal batas mencuci kaki sampai mata kaki. Itu Abu Hurairah lakukan hingga naik ke betis. Yang kemudian ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh umatku akan datang di hari kiamat dalam kondisi bercahaya terang benderang berpendar cemerlang dari sebab wudu. Yang kemudian ditambahkan oleh Abu Hurairah, maka siapapun yang mampu dari kalian untuk memanjangkan cahayanya, silakan dia lakukan. Jadi bahwa bekas wudu kita di dunia ini, ketika kita di akhirat itu akan menyala-nyala cemerlang. Wudu yang kita lakukan menyebabkan kita ini menjadi benar-benar terbukti sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad bilang umatku, yang benar-benar umatku itu nanti di akhirat ketika berjalan di padang mahsyar mereka menyala-nyala. Maaf, mungkin kalau saya bayangkan seperti kunang-kunang, Pak. Dari kejauhan sudah kelihatan kelip. Itu kunang-kunang yang besarnya hanya ya sebesar semut besar. Laron saja masih besar laron. Itu dari kejauhan berpendar menyala, celap. Yang Nabi Muhammad menceritakan bahwa umatku nanti di akhirat itu ketika di padang mahsyar berkumpul, itu masya Allah berpendar cahaya cemerlang. Dan itu semua disebabkan wudu yang mereka lakukan. Sehingga kalau Anda ingin cahaya Anda berpendar lebih panjang dari posisi wudunya, Abu Hurairah bilang, siapapun yang mampu dari kalian untuk memanjangkan cahayanya, silakan dia lakukan. Yang kalau kita lihat dari contohnya Abu Hurairah, itu betapa ketika beliau berwudu, bagian-bagian wudu yang semestinya hanya sampai batas kalau bagian wajah itu sampai anakan rambut, sampai
dagu gitu nggih, itu beliau melarikannya sampai leher. Sehingga kalau kemudian dilihat juga dari kalau tangan itu berarti bukan hanya sekedar siku, lebih dari siku, sampai mungkin mendekati ketiak. Jadi lengan atas, yang kanan dan yang kiri. Sebagaimana kaki juga beliau lakukan naik sampai betis. Tujuannya supaya kita benar-benar memanfaatkan gitu nggih, cahaya gitu, memaksimalkan dan mengoptimalkan panjang wudhu kita, sehingga di akhirat nanti kita berjalan di padang mahsyar dalam kondisi menyala-nyala, terang benderang gara-gara wudhu. Sehingga di sini catatan buat saya untuk kita semua gitu, ayo benar-benar berwudhu benar. Jadi benar-benar berwudu benar, karena kalau sampai ada anggota wudu yang tidak tersentuh, umpamanya kita membasuh tangan dan di bagian siku ini ada bagian kering, kalau di lain hadis dikatakan hanya selebar kuku saja, ada anggota wudu kita yang tidak terbasuh, wailul lil aqabi minan nar bandingannya, bahwa itu bisa menyebabkan celaka di akhirat. Sehingga di sini ayo kita perhatikan wudhu kita. Wudhu bukan hanya sekedar wudhu, bahkan saya katakan tolong ayo kita upayakan bahwa wudhu kita jangan sampai gerak refleks. Ini catatan yang harus saya tekankan. Jangan sampai wudhu kita adalah gerak refleks. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, wudhu kita itu sudah kita lakukan sejak kita diajari wudhu sejak kecil. Sejak kecil kita sudah diajari wudhu, sehingga bukan cuman sekedar hafalan. Ini bisa jadi dia adalah gerak refleks. Nah, cuman jangan sampai gerak wudhu kita adalah gerak refleks. Karena apa? Gerak refleks itu sebetulnya bagus, tapi menunjukkan ketidaksadaran kita. Gerak refleks adalah gerak tidak sadar. Kalau sampai wudhu kita adalah gerak refleks, kita kecipak-kecipuk, pokoknya buka keran, dan itu kita lakukan gerak refleks, secara refleks, karena memang sudah lebih dari sekedar hafalan, ya udah gitu nih. Itu berarti wudhu kita bukan dalam kondisi sadar. Wudhu yang tidak dilakukan secara sadar, na'udzubillah min syarri dzalik, berarti wudhu yang tidak dihayati. Kalau sampai wudhu kita tidak kita lakukan secara sadar, mohon maaf, bandingan ketidaksadaran adalah kegilaan. Karena apa? Nabi Muhammad ada menyatakan bahwa orang-orang amalnya itu dicatat kecuali dalam kondisi-kondisi, satu, dia tidur, dua, kondisi tidur sampai dia bangun, yang kedua, kondisi tidak sadar sampai dia sadar. Sebetulnya kalimat tersebut di hadis tersebut kondisi dia semaput sampai dia sadar. Itu catatan tidak dicatat. Lah cuman di situ ada pemaknaan juga bahwa kesadaran itu bahwa bukan gerak refleks. Seperti dalam sholat kita, sholat itu harus khusyuk. Cuman jangan sampai sholat kita adalah gerak refleks. Dengar imam Allahu Akbar, ya ngene toh. Ketika Allahu Akbar berikutnya, ya kudune ngene toh. Kudune ngene hanya sekedar gerak refleks. Nyun sewu, gerak refleks itu bagus, tapi gerak refleks menunjukkan ketidaksadaran. Karena gerak refleks adalah gerak bawah sadar. Gerak refleks itu begini Pak, umpamanya jenengan dari belakang jenengan dinyunyuk. Dinyunyuk itu apa? Selomot ya Jawa juga. Dinyunyuk, diselomot itu Indonesia nih apa? Disentuh. Nah, didemok Pak. Dinyunyuk kok. Disundut api dari belakang. Itu gerak refleks kita pasti menjauh dari sumber ketidaknyamanan itu. Menjauh dari sumber, jadi disundut dari belakang, otomatis tangan kita ke depan, tidak mungkin ke belakang. Mantap.
Dan kalau kemudian disundut dari depan, kita refleks akan ke belakang. Seperti kalau jenengan mau diculek gitu, itu otomatis nggak mungkin. Kalau mau diculek terus kepala kita maju ke depan, nggak mungkin. Pasti akan menjauh dari arah culekan itu. Nah, dalam sholat jangan sampai gerak sholat kita gerak refleks. Karena apa? Karena sholat kita itu sejak kecil, Pak, Bu, Mas, Mbak. Kalau dilakukan sejak kecil, jangan-jangan itu gerak refleks. Nah, kalau gerak refleks nyun sewu, berarti itu tidak sadar. Maaf, kita disuruh sholat khusyuk, bukan disuruh sholat tidak sadar. Dulu pernah saya ingatkan, khusyuk adalah sadar ucap, sadar gerak dalam sholat. Demikian pula dalam wudhu. Kalau wudhu kita laksanakan, kalau bahasa Jawanya dimatke, bukan tidak sadar, bukan gerak refleks, kita akan melakukannya, menjaganya dengan baik. Melakukannya bukan karena gerak refleks, tapi memang kesadaran kita. Sehingga di sini, kalau ancamannya sampai wudhu yang dilakukan karena gerak refleks, sehingga mengakibatkan ada bagian-bagian wudhu yang tidak tersentuh, na'udzubillah min syarri dzalik, wailul lil aqabi minan nar. Kalau kemudian dilihat dari hadis kedua, penyebabnya adalah tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa itu ya al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari setan. Sehingga kalau mestinya kita wudhu, kita nikmati, tapi ternyata karena tergesa-gesaan atau ternyata bukan tergesa-gesa, kita dilenakan oleh setan, sehingga kita tidak menyadari gerakan-gerakan wudhu kita, itu pun bisa menjadikan kita celaka di neraka. Makanya Nabi Muhammad bilang, ayo sempurnakan asbighul wudhu. Asbighul wudhu itu sempurnakan, lakukan wudhu dengan sempurna. Pastikan anggota-anggota wudhu kita benar-benar tersentuh air. Karena apa? Di hadis terakhir gitu ya, digambarkan betapa umat Nabi Muhammad SAW itu akan ada tanda-tanda yang sangat jelas, bagaikan kunang-kunang. Kalau kunang-kunang, padahal ya maaf menurut jenengan kunang-kunang itu menarik buatan nggih? Kalau kita menganggap kunang-kunang itu menarik, masya Allah. Kunang-kunang ada yang terbang, itu yang jantan. Ada yang di tanah, itu yang betina. Yang betina bentuknya agak seperti larva begitu nggih. Ya, di darat, di udara gitu nggih. Itu ada makhluk-makhluk yang berpendar. Di air ada ikan-ikan yang punya cahaya sendiri, ya nggih. Itu gambaran betapa menariknya, menyenangkannya kondisi ada cahaya. Nah, kalau kita kemudian kita manfaatkan wudhu kita secara maksimal dan kita lakukan secara sadar, insya Allah kita akan benar-benar menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sebut bahwa mereka di akhirat nanti akan kumpul di padang mahsyar dalam kondisi berpendar cahaya. Di sini saya gunakan kalimat kondisi bercahaya terang benderang berpendar cemerlang, dan itu disebabkan oleh wudhu. Sehingga di sini monggo, kalau Bilal bin Rabah selalu melakukan standby wudhu. Standby wudhu itu apa? Setiap kali batal, setiap kali ngentut, setiap kali BAB, BAK, beliau pasti akan langsung wudhu. Baik ke kamar mandi, bubar dari kamar mandi pasti wudhu. Selesai, entah itu mandi, entah itu buang air kecil, buang air besar, atau cuman ngentut saja, beliau akan langsung wudhu. Dan ditambahkan di riwayat lain bahwa Bilal bin Rabah itu Nabi pernah menjelaskan bahwa Nabi mendengarkan suara terompah Bilal, dan di situ Bilal ada di sebuah surga. Yang kemudian ditanyakan kepada Bilal, Bil, apa sih yang menyebabkan kamu kok disebut oleh Rasulullah sampai terompahmu itu terdengar di surga gitu? Apa ya? Kalau saya sih amalan saya biasa-biasa aja, cuman gini ya, kalau saya sendiri, kalau amal yang paling saya jaga, ini bukan mau riak gitu ya, amalan yang paling saya jaga adalah standby wudhu. Standby wudhu itu maksudnya bahwa setiap kali saya batal wudhu dalam kondisi hadas, saya akan langsung wudhu. Entah ngentut, entah kencing, entah buang air besar, saya akan langsung wudhu dan saya akan pasti melakukan sholat sunnah wudhu.
disebut dengan sholat sunnah syukur wudu, ngoten nggih, sholat syukril wudu. Itu setelah wudu langsung sholat 2 rakaat. Jadi batal lagi sholat wudu, sholat 2 rakaat selalu dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Yang di situ Nabi Muhammad tidak melarang, tidak mencela, walaupun Nabi tidak mensyariatkan. Tapi amalan tersebut karena amal sunnah dipuji oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu kemudian beliau sebutkan, beliau singgung bahwa kok saya dengar terompah itu apa? Sandal ya, sandal empuk Pak. Kalau terompah itu teklek, nggih. Teklek atau kalau bahasanya orang bakiak, ngoten nggih. Jadi terdengar suara terompahnya di surga sana, yang menunjukkan betapa Bilal bin Rabah dengan amalannya tersebut masuk ke dalam surga. Ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau berkenan nggih, kira-kira saya boleh nggak mencontohkan wudu Bapak di sini? Di tempat ini mungkin karpet digulung 1, kemudian saya minta air 1 ember sama ember kosong. Kalau boleh saya mau mempraktekkan wudu. Cuman catatannya, wudu saya bukan wudu yang paling benar, tapi saya yakin wudu yang saya lakukan adalah wudu yang benar. Ngaten nggih? Makanya judulnya adalah benar-benar berwudu benar. Ngaten nggih? Kalau boleh saya minta air 1 ember sama ember. Jadi bahkan nggak 1 ember, nggak harus ember besar, 1 ciduk nggak apa-apa. Kita akan mempraktekkan wudu dengan air yang sedikit, sama satunya ember untuk air buangan, ngeten nggih. Terus yang bagian sini di karpetnya nopo dilingkap, nopo dinapake Pak nggih. Atau bagian tengah sini saja saya nggak apa-apa. Oh sini aja, nggak ada orang ya. Yang nggak ada orangnya saya gunakan. Dimulai dengan bismillah. Kalau ilmunya madhab Imam Syafi'i yang namanya niat harus dilafalkan. Kalau saya tidak mengikuti madhab Imam Syafi'i, tapi ada ulama lain yang saya ikuti pendapatnya bahwa dalam beramal niat tidak harus dilafalkan karena niat adalah amalan hati. Tapi dengan yang ada hadis setiap amalan kalau tidak dimulai dengan bismillah maka dia terpotong, dia cacat. Makanya kemudian semua amal kita mulai dengan bismillah, cukup dengan bismillah saja. Kemudian wudu, kalau kemudian kita lihat wudu Nabi itu akan kita lihat pengamalannya lebih cenderung air diciduk, bukan pakai keran, karena zaman dulu tidak ada keran di pengamalannya air diciduk, karena di keterangan wudu nanti kita dapatkan beliau menciduk, mencawuk air kemudian membasuhkan ke anggota tubuhnya. Lah, di sini kemudian kita sudah jelas langsung aja ke wudunya. Apa yang saya lakukan itu sebetulnya mirip dengan panjenengan wudunya. Saya yakin wudu saya sama. Basic saya Indonesia madhab Syafi'i. Cuma nanti wudu saya bedanya adalah 1 di bagian hidung dan di bagian kepala. Kalau dulu waktu kecil saya diajari hidung itu cuman gini. Setelah saya belajar dan bukan saya toh yang belajar, di riwayat terserak hadis-hadis yang menerangkan yang dilakukan itu adalah kumur, istinsyak, istinthar. Kumur yang biasa kita lakukan, istinsyak itu menghirup air ke hidung, istinthar itu menghempaskannya kembali. Kalau dulu waktu kecil saya diajari cuma gini saja, hidung diogok-ogok, yang itu kemudian ya kok gitu ya, ulama setelah belajar kan saya belajarnya setelah dewasa. Waktu kecil saya cuma ikut aja. Dari riwayat-riwayat yang ada, ya sudah nggak perlu dipermasalahkan. Gurune mulang koyo ngono ya wis toh. Gurunya ya sudah punya ilmu seperti itu. Nah sekarang ada ilmu baru menurut saya berarti naik kelas. Kalau kemarin wudu kayak gini ini ibaratnya kelas-kelas dasar nggih. Wudu berikutnya adalah kumur, istinsyak, istinthar. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah bagian kepala. Bagian kepala dulu saya diajari cuman gini saja. Jadi kupluk dinaikkan kemudian begini. Waktu di hadis-hadis yang dipelajari ternyata wudu itu mengusap dari kepala depan, lari ke belakang,
kembali ke depan lagi, baru telinga, dan itu cuma dilakukan sekali. Sehingga di sini saya dapatkan, oh ada bedanya. Sehingga saya tidak bilang guru saya yang dulu ngajari itu salah, bukan. Itu pelajaran dasar. Berikutnya kita yang belajar terus, sehingga waktu wudhu kita pastikan wudhu kita meningkat jadi wudhu yang benar. Makanya judulnya adalah benar-benar berwudhu benar. Kalau dibawakan dalilnya banyak, ini saya baru bawa fadilahnya saja dulu, tidak apa-apa, atau ancamannya. Tapi paling tidak di sini saya kasih prakteknya wudhu. Saya ambil ini 1 ciduk, Bapak, Ibu, 1 ciduk saja. Yang pertama memang standar cuci tangan. Dalam Islam cuci tangan itu ketika wudhu. Tidak tahu, saya sampai sekarang belum dapat. Cuci tangan sebelum makan itu saya belum pernah tahu. Ajaran Nabi belum pernah ada ceritanya beliau cuci tangan sebelum makan. Yang ada habis makan itu bekas gupak-gupaknya ini dikelamuti dan diusap pakai serbet. Sudah. Tidak ada cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Apalagi cuci tangan sebelum masuk ruangan. Itu enggak ada keterangannya dalam hadis. Tapi ya enggak apa-apa, apa dosa nglakoni ndak gitu nggih. Cuman saya sendiri heran, enggak ada ajaran. Jadi kalau bahkan makanan jatuh telepuk diambil, dibersihkan kotornya, dimakan lagi bismillah, sudah selesai. Ngoten nggih. Standar pertama cuci tangan, beliau menciduk. Menciduk gini, Pak. Ini ada airnya nggih. Jadi dibiasakan pakai ciduk. Walaupun ada keran ya diciduk ngeten nggih. Kemudian digosok-gosok. Diusap-usap, ngerti nggih? Beliau cuci tangan 3 kali, 2, ngerti nggih? 3. Ada keterangan, menambahkan keterangan bahwa untuk cincin diputar-putar, ngerti nggih? Jadi ya pokoknya tidak usah dilepas, diputar-putar aja. Dan keterangannya memang beliau menyela-nyelai jari. Ya seperti standar cuci tangan itu. Gitu, Nabi Muhammad udah ngajarkan jauh sebelum ada protokol cara-cara cuci tangan, itu udah diajarkan. Yang kedua, ini kan tangan, cuci tangan ini pembuka. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran tahu-tahu fansilu wujuhakum, tahu-tahu usap basuh wajah. Basuh wajah pun detailnya ada di hadis. Di Al-Quran cuman basuh wajah. Lah detail basuh wajah itu beliau menciduk lagi, mentelakukannya, kemudian oh maaf, itu untuk wajah nggih. Sebentar sebelum wajah, beliau menciduk, kemudian 1 gerakan, 1 cidukan itu masukkan ke mulut, kumur, sedot ke hidung, kemudian hempaskan. Saya ulangi lagi, ini tadi nggak saya anggap, ini 1, 2, 3. Mak celeng, Pak. Tapi beberapa dokter bilang terapi saraf untuk yang stroke. Mak celeng sini, Pak, karena ini saraf nggih. Jadi diciduk 1 tangan gitu nggih. Untuk hirup ke mulut, kumur, hirup ke hidung namanya istinsyak, dan hempaskan bareng namanya istinthar, menghembuskan ini. Ngaten. Sudah. Baru kemudian wajah, ambil 1 ditelakukan, kemudian digosokkan ke wajah. Bapak, kata membasuh itu digosok-gosok. Dan ada keterangan untuk jenggot di sela-selai. Jadi digini-ginikan itu apa? Di sela-selai. 2. 3. Kemudian setelah wajah, tangan ciduk, tuang begini. Saya ulangi, 1 digosok. Ini pastikan tersentuh semua. Jadi digosok, ngeten nggih. Lengan, tangan itu dari pergelangan nggih, yang untuk tangan ini karena tadi telapak tangan sudah dari pergelangan sampai siku. 3. Pastikan digosok. Ini sampai dakinya ke gosok juga nggak apa-apa. Kiri nggih, kiri.
ciduk, tuang, tuang. Jadi kayak dua tahap ngeten nggih. Karena keterangannya begitu yang di hadis itu. Maaf, saya ulangi. Ciduk, tuang ke tangan kiri, tuang ke tangan, sambil digosok. Ngeten. 1, ciduk, tuang, tuang. 2. Baju basah enggak apa-apa, basah air nggih, bukan basah api. 3, ciduk, tuang, tuang. Ngeten. Sudah 3. Tangan. Setelah tangan, kepala. Famsahu biwujuhikum. Famsahu biruusikum. Maaf. Itu dulu yang saya katakan, kita cukup gini saja. Setelah saya dapat pelajaran baru, tibae gitu nggih. Silakan mau pakai sisa ini, silakan pakai sisa basuh tangan langsung ke kepala. Dari depan ke belakang sampai gitok napa gitok, Pak? Gitok. Ngoten nggih, sampai gitok sini, balik ke depan, baru ke telinga dari bawah naik ke depan, dipelirit sekali tok. Pakai sisa air basuh tangan enggak apa-apa, atau mau ngambil lagi boleh, tapi hanya diusap. Di dalam Al-Quran disebut diusap, bukan dibasuh. Kalau dibasuh itu digosok, Pak. Ini diusap. Jadi ciduk tapi airnya enggak dibasuhkan, tetapi diusapkan. Dari depan ke belakang sampai gitok, balik ke depan, ambil langsung lari ke telinga bawah. Ini yang telunjuk depan, jempol belakang deh. Dari bawah naik ke depan dipelirit. Sekali tok. Baru masuk kaki. Kaki diciduk, 1 dituang, gosok pakai tangan kiri atau tangan kanan mau ikut enggak apa-apa. Ngaten nggih. Ini di sela-selai jarinya. Dan pastikan bagian belakang juga kena. 2. Makanya Masya Allah, beberapa tempat wudhu yang ada tempat duduknya itu bukan lebay, tapi tujuannya seperti ini. Jangan pernah tahu ada tempat wudhu yang ada tempat duduknya, tujuannya supaya wudhu sempurna, kita bisa menikmati wudhu kita. 3. Enten. Dah. Kiri, ngaten nggih. Ini masih banyak ya, Pak. Tuang, ngaten nggih. Ya digosok, dinikmati, sela-selai sampai daki-daki tergosok nggih. 2. Mau pakai tangan juga tangan kanan semua tangan ikut enggak apa-apa, enggak masalah nggih. 3. Ini sampai mata kaki. Tapi kalau Abu Hurairah tadi yang wajah sampai pundak, yang lengan sampai lengan atas, yang kaki sampai betis. Supaya apa? Supaya cahayanya diharapkan lebih panjang. Baca doa wudhu napa Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Udah, selesai. Sebetulnya wudhu saya dengan wudhu jenengan enggak beda, sama. Cuman selisihnya di sana. Cuman saya bilang, saya kasih catatan juga bahwa wudhu saya bukan wudhu paling benar. Tapi saya merasa wudhu saya benar. Karena saya belajar, yang Anda juga harus belajar. Jangan terima dengan wudhu yang model lama, karena harus ada peningkatan, Pak. Saya juga nggak nyangka, kok ngono toh? Gitu. Ini sebetulnya sudah sejak dulu. Wudhu gaya saya ini bukan wudhu gaya baru loh, Pak. Saya cuma mengingatkan, ayo wudhu benar. Sebab kalau sampai wudhu ada yang tidak beres, kita celaka masuk neraka walaupun kita wudhu, walaupun kita sholat. Loh, kenapa kok celaka? Karena sholatnya jadi nggak sempurna gara-gara wudhunya tidak sempurna. Selisihnya cuma 2 tadi saya katakan. Selisihnya cuma 2. Ini bagian kumur, istinsyak dan istinthar. Dan waktu mengusap kepala, itu bukan cuma ujungnya saja, tapi sahabat Nabi memberikan detail ceritanya dari depan, min muqaddami ra'sihi ila qafahu thumma raddahu gitu. Kemudian mengembalikan, thumma yarji'u gitu ya, kembali ke depan baru kemudian mengusap telinga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, wudu jumlah gerakan wudu itu boleh sekali tok. Minimal sekali, tidak boleh setengah.
Harus sekali. Jadi kumur sekali, cuci tangan sekali, basuh tangan sekali, usap kepala jelas sekali, basuh kaki sekali cukup. Maksimal paling banyak 3 kali, tidak boleh lebih dari 3. Emang kenapa kalau lebih dari 3? Masuk neraka ya? Enggak, saya enggak bilang lebih dari 3 itu masuk neraka. Saya bilang bahwa lebih dari 3 itu tidak seperti Nabi. Makanya kita paskan 3 demi menjaga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak, ini masih sisa ini. Bisa jenengan lihat ya, sisanya sekian. Coba Anda bayangkan kalau kita pakai keran, apalagi buka kerannya penuh, ngotot brojok, jeda gitu ya. Jeda kita ambil, kita pas basuh itu kerannya brojok. Itu kalau ditampung lebih dari 1 ciduk, karena sampai kaki kan. Itu kira-kira, ya kalau saya lebih ngirit kalau main ciduk-ciduk kayak gini nih. Makanya wudhu-wudhu kuno seperti yang di Masjid Agung juga modelnya kolah besar, ngoten. Karena apa? Ya demi kengiritan, ngoten. Anda bayangkan zaman Nabi padang pasir, air itu untuk minum Pak daripada untuk wudhu, ngoten. Makanya kemudian ada syariat tayamum. Demikian. Jadi di sini monggo, saya cuman memberi sebuah panduan saja, bukan berarti saya yang memberi petunjuk jenengan, bukan, Allah yang memberi petunjuk, panduan bagaimana sesuai kalau judulnya kan benar-benar berwudu benar. Monggo silakan. Nah, sekiranya memang kemudian jenengan mendapatkan sebuah pencerahan atau merasa wah ini ilmu yang baru dan cocok, monggo silakan diamalkan. Cuman secara dalil saya belum bisa membawakan sekarang. Ini baru fadilah, makanya kemudian saya praktekkan saja. Saya praktekkan langsung aja sehingga kita bisa paling tidak dapat basicnya bahwa benar-benar berwudu benar itu seperti itu. Nah, moga-moga kedepannya saya bisa menyusulkan dalil-dalilnya yang sebetulnya yang beda selisihnya cuma 2 itu saja. Untuk bagian wajah ada kumur, istinsak dan istintar, dan bagian kepala yang kemudian mengusapnya dari depan ke belakang dan kembali ke depan lagi baru kemudian telinga. Itu aja selisihnya. Yang lainnya saya anggap sama karena basicnya sama, dalilnya juga sama. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta pastikan bahwa apa yang kita lakukan pagi ini benar-benar berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.